luar, silakan. Udah main dekat air saya minumnya panas banget di luar kan. Itu seharusnya padahal kata Imam Ar-Rawi bilang sebagai muridnya Imam Syafi'i, saya minum aja nggak berani ada di depan. Karena di hadapan saya ada guru saya, minum aja nggak berani. Apalagi ya, itu kan namanya ainul ihtiram, punya pandangan memuliakan kepada seorang. Nah, ada itu begitu. Apalagi kita ini tradisi bertamu yang ada di Jawa Timur itu tutup toples pasti dibuka ya. Kan kalau kita kan enggak ya. Kalau tradisi Betawi kan enggak. Kalau kita waktu saya tuh di Jawa Timur itu tradisinya tutup toples dibuka. Kadang kita tamu bilang nggak usah dibuka nanti bisa bulan kalau bisa Betawi ya gitu. Udah alon gitu kan. Itu kadang-kadang tamu masih nggak mau makan. Kadang mungkin termasuk itu kadang toples itu diangkat, ditawarin satu-satu. Ayo ambil, ayo ambil. Kalau udah ambil baru dobrak sebelah, ayo ambil gitu. Sampai segitu, sampai segitu. Dan juga yang pemandangan yang saya kaget, kalau kita kan nyamperin meja makan, kalau dia enggak, meja makan nyamperin tuh orang, bukan meja anak-anak, tapi lauknya dibawain semua ke tempat ruang tamu. Jadi kalau kita yang datang ke meja makan, tapi kalau itu meja makan yang datang ke tamu itu saking penghormatan. Kadang kita udah dipersilakan gitu aja masih nggak mau, yang mau makan karena dia tajam gitu sama guru. Apalagi kalau diajak makan sama guru, makanan ada apa aja? Udah ayam, ada sate, ada sop, ada kikil gitu. Guru cuma ngambil tahu begitu, terus tempe sama sambal sama telur sedikit. Kita muridnya nggak mungkin ya kita ngambil ayam begini. Pada itu ayam ini tadi. Akhirnya kita ngambil juga tahu, ya, tempe yang gitu sama sambal ya udah kayak gitu. Kalau makan sama bos kan seharusnya kita seperti apa? Kalau seperti itu. Iya, kondisinya sering kali kita seperti itu. Jadi yang lauk-lauk yang lain seandainya gitu. Ya sesuai yang kita lapar, yang sesuai yang kita mau. Bisa jadi buat tamu kayak yang lain. Buat tamu apalagi kalau kita makannya cuma sedikit. Bungkus, sisanya bungkus. Kita mau nggak mau lebih dikit itu dari itu guru. Itu biasa gitu. Mana dari rumah udah nggak ada kalau kita kan wah jangan main sih, misalnya Hatafiknya ngadain acara maulid, kiainya nggak ngambil sate, nggak ngambil buah sop gitu. Ada jamaahnya Imam Kiai pengertian banget, tahu jamaahnya pada doyan. Kalau kita kadang terbawa mungkin ya kadang dari Jawa Timur lagi nggak berani apa. Itu saya kita ini. Apalagi semisal kita kadang punya istiqomah wirid, istiqomah zikir, kita diajak nih sama guru jalan. Itu kadang-kadang dia membuat tasbih itu enak. Karena nggak sosok paling soleh, yang penting aja tasbih biarin terus istiqomahnya tanahnya dikobol dan itu karena saking apa? Saking merasa dia tadi ainul ihtiram, memandang, memuliakan dengan pandangan kemuliaan kepada seorang guru. Dia tadi contohnya Imam Ar-Rawi sampai minum aja nggak berani di hadapan guru. Kalau mau bos gimana? Kalau makannya sama bos, diajak makan sama bos gimana? Itu bukan dulu itu. Kalau bos itu naik, lalu bosnya pelit gitu. Iya. Pesan aja udah apa aja. Jajan yang kita bawa. Buatnya dijangkit. Kemudian warwaina dan kami telah meriwayatkan an Amirul Mukminin dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Sayyidina Ali berkata, min haqqil alim 'alaika, sebagian dari haknya orang yang berilmu, 'alaika wajib atasmu ya murid, an tusallima 'ala nasi 'ammah, engkau mengucapkan salam kepada
seluruh manusia amma secara umum, wa takhussahu dan engkau mengkhususkan kepada salam dunahum tanpa manusia secara umum bitahiyyati dengan penghormatan. Jadi kalau kita semisal datang ke majelis begitu, maka kita ucapin salam untuk jamaah. Nah nanti di hadapan guru kita salam lagi dengan bentuk penghormatan. Assalamualaikum sampai salam. Nah, kemudian wa anta jalisa amamahu dan kau duduk di hadapan guru, wa tusyirana wa la tusyirana dan janganlah kamu memberikan isyarat indahu di sisi guru biyadika dengan tanganmu, wa la takmizanna bi'ainika dan juga janganlah kamu memberikan isyarat bi'ainika dengan pandangan matamu, wa la taqulanna dan janganlah kamu berkata sungguh kamu tidak berkata qala fulanun telah berkata siapa si fulan khilafan berbeda di qaulihi kepada perkataan si guru. Nah ini duduk di hadapan guru itu. Kemudian kalau udah di hadapan guru jangan isyarat pakai tangan. Nah itu kurang baik. Itu kurang baik. Nah, itu kurang baik. Atau semisal juga jangan memberikan isyarat pakai mata. Nah itu katanya Sayyidina Ali itu juga kurang beradab begitu di hadapan seorang guru. Dan juga jangan berkata di hadapan seorang guru yang berbeda pendapat dengan gurunya. Nah, ini sering terjadi. Ustaz, saya pernah ngaji di sono pendapatnya bukan begitu. Kok Ustaz bilangnya A, di sono bilangnya B. Itu nggak ada adab itu kata Imam Al-Ghazali. Kata Bapak Sayyidina Ali itu nggak ada adabnya. Berbicara kepada guru tentang perkataan orang lain yang berbeda dengan pendapatnya si guru itu nggak ada adabnya. Karena seolah-olah dia sedang mengadu antara satu guru dengan guru yang lain. Itu makanya kata Imam Sayyidina Ali itu tidak ada adab. Kemudian wala taktabanna indahu ahadan dan juga janganlah kamu menggibah, sungguh kamu jangan menggibah indahu di sisi guru ahadan kepada satu orang pun. Kalau lagi ngobrol sama gurunya begitu jangan yang diobrolin keburukan orang lain, membuka aib orang lain. Tahu nggak cerita si fulan? Terus si fulan sekarang begini. Itu nggak boleh. Itu kata Imam Sayyidina Ali nggak ada. Dan juga wala tusyawir dan juga janganlah kamu bermusyawarah jalisaka kepada teman dudukmu fi majlisihi di dalam majlisnya guru. Dalam artian jangan sampai buat majlis di dalam majlis gurunya lagi jelasin dia ngobrol musyawarah gitu. Itu enggak ada adabnya juga Sayyidina Ali. Wala takhud bi saubihi dan janganlah kamu memegang bi saubihi dengan bajunya guru idza qama apabila mau bangun. Apalagi ini. Berlebihan. Jadi mau bangun guru bajunya dipegang gitu buat kita kalau bangun. Lanjutan. Itu lebih-lebih itu agak ada adab. Ada bayangan gitu maksudnya itu mau bangun baju gurunya ini. Itu enggak ada adabnya kata Sayyidina. Dan juga wala tuliha alaihi idza kasila. Dan juga janganlah kamu mendesak alaihi atas seorang guru idza kasila apabila gurunya sudah malas. Ya gurunya sudah pengen istirahat, pengen tenang. Ya tapi masih disodot. Tak dulu satu pertanyaan lagi. Mungkin. Nanya lagi tak begitu. Sementara semisal kondisi gurunya kayak udah lelah, udah capek, begitu udah letih, butuh istirahat. Dan itu nggak ada adab kata Imam Al-Ghazali kalau gurunya terus didesak sementara kondisi gurunya sudah malas letih, capek, udah butuh mau istirahat. Dan itu nggak ada adab. Dan juga walaku alif dan janganlah kamu berpaling. Maksudnya aila tashbah janganlah kamu merasakannya litul disurbatihi karena lama bersahabat atau terus bersama dengan seorang guru. Nah itu. Jadi jangan pernah merasa bosan untuk selalu dekat dengan seorang guru. Saya udah puas dengan dia. Apa juga saya dapat. Nah itu nggak boleh murid begitu. Harus merasa tidak kenyang. Harus lapar. Maksudnya lapar di sini dengan keilmuan. Wa yang bagi dan seyogianya seharusnya ayat ta'addaba seorang murid
Aliun karramallahu wajhah, siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa ayyarudda, dan juga seharusnya seorang murid bisa menolak ghibata syaikhihi, tentang ghibah kepada gurunya, in qadara, jika dia mampu. Fa in ta'adzara, jika si murid tidak mampu alaihi atas jika tidak mampu alaihi atas murid, radduha, menolak ghibah kepada gurunya, faraqa dzalikal majlis, dia tinggalkan majlis tersebut. Nah, pesan Imam An-Nawawi, seorang murid seharusnya pakai adab yang tadi yang diajarin sama Sayyidina Ali. Ketemu guru ucap salam, duduk di hadapannya, begitu. Jangan memberikan isyarat pakai tangan atau pakai matanya. Begitu juga jangan mengeluarkan pendapat yang berbeda di hadapan gurunya tentang perkataan guru yang lain. Dan juga jangan